Setelah tersingkir dari UCL, Liverpool targetkan Ousmane Dembele untuk pengganti Salah. Chelsea tak minat, Sancho bakal balik ke MU. Bruno Fernandes cetak hat-trick. Setelah Ousmane Dembele membantu menyingkirkan tim asuhan Arne Slot di Liga Champions, Liverpool kini dikabarkan siap mengajukan tawaran sensasional sebesar 85 juta pound atau 1,8 triliun rupiah lebih untuk merekrut bintang Paris Saint-Germain tersebut. Meskipun skuad Arne Slot sedang dalam jalur menuju juara Liga Inggris, dia masih belum puas dengan skuad yang ada. Arne Slot dilaporkan mengincar perombakan besar-besaran dan akan memakan biaya besar. Pemain-pemain seperti Federico Chiesa, Harvey Elliott dan Diogo Jota bisa saja dipersilahkan menuju pintu keluar dari Anfield. Sementara Mohamed Salah, Virgil van Dijk dan Trent Alexander-Arnold tetap akan hengkang sebagai agen bebas jika mereka tidak kunjung memperpanjang kontraknya bersama Liverpool, yang berpotensi memicu bursa transfer musim panas yang semakin seru. Tampaknya The Reds sudah mulai berpikir tentang pengganti ketiga pemain besar itu juga, dengan nama-nama seperti Wesley Franca, Marc Guehi, Alexander Isak dan Ousmane Dembele, semuanya dikaitkan dengan Anfield dalam beberapa minggu terakhir. Menurut laporan di Spanyol, Liverpool kini siap mengajukan tawaran senilai 85 juta pound untuk mengontrak Ousmane Dembele dari Paris Saint-Germain di musim panas ini. Jika The Reds terpaksa mencari pengganti Mohamed Salah musim panas ini, maka bintang PSG itu akan menjadi kandidat utama setelah menunjukkan performa yang gemilang bersama PSG. Manchester United sukses mengandaskan Real Sociedad dengan skor 4-1 dalam laga leg kedua 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025 yang digelar di Old Trafford, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal akibat gol penalti Mikel Oyarzabal, MU bangkit dan sukses membalikan skor berkat 3 gol Bruno Fernandes, 2 diantaranya lewat eksekusi penalti serta gol Diogo Dalot. Berkat hasil ini, MU berhak melaju ke babak perempat final Liga Eropa dengan kemenangan agregat 5-2 usai bermain imbang 1-1 di leg pertama. Di babak 8 besar, MU akan berhadapan dengan Lyon. Usai berhasil mencetak hat-trick, Bruno Fernandes memberikan statement tentang performa Manchester United yang kian membaik. Dilansir dari Sky Sports, Bruno menganggap kemenangan adalah hal yang terpenting. Kami harus lebih fokus dan kerja keras untuk pertandingan selanjutnya. Bruno berpendapat bahwa performa Manchester United belum mencapai level puncak. Bruno menegaskan semua pemain harus fokus agar lebih memaksimalkan permainan mereka dan mencapai kriteria yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Jadon Sancho memang menjadi sorotan dalam bursa transfer, terutama setelah kepindahannya ke Chelsea dengan status pinjaman. Situasi ini menarik perhatian karena adanya klausul yang memungkinkan Chelsea untuk mengembalikan Sancho ke Manchester United jika mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan permanen. Klausul yang menyatakan bahwa Chelsea harus membayar denda finansial jika mereka memilih untuk mengembalikan Sancho ke Old Trafford, menunjukkan bahwa ada ketentuan yang cukup kompleks dalam kesepakatan ini. Jika Chelsea berhasil finish di posisi 14 atau lebih tinggi di Premier League, mereka memiliki kewajiban untuk membeli Sancho secara permanen. Namun, jika mereka gagal memenuhi syarat tersebut, mereka mungkin akan mempertimbangkan untuk mengembalikannya ke United. Situasi ini tentu saja akan menjadi perhatian bagi para penggemar dan analis sepak bola, mengingat potensi kembalinya Sancho ke Manchester United dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi skuad dan strategi tim di masa depan. Jack Grealish memang menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir terkait dengan perannya di Manchester City. Meskipun ia telah memberikan kontribusi yang signifikan sejak bergabung, termasuk membantu tim meraih berbagai trofi, ketidakpuasan yang dirasakannya bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor,
seperti persaingan ketat di lini depan dan cedera yang mengganggu performanya. Dengan kabar bahwa Manchester City siap melepasnya, ini bisa menjadi kesempatan bagi klub-klub lain untuk merekrut pemain berbakat seperti Grealish. Jika ia memutuskan untuk pindah, hal ini juga bisa memberikan peluang baru bagi dirinya untuk menemukan kembali performa terbaiknya di klub lain, di mana ia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan peran yang lebih sentral. Situasi ini tentu akan menarik untuk diikuti, terutama menjelang bursa transfer musim panas mendatang, di mana banyak klub akan mencari pemain untuk memperkuat skuad mereka. Apakah Grealish akan tetap bertahan di City atau mencari tantangan baru? Hanya waktu yang akan menjawab. Joao Felix akan kembali ke Chelsea pada musim panas mendatang setelah AC Milan memutuskan untuk tidak mempermanenkan kontraknya. Pemain asal Portugal itu tampaknya kembali mengalami kesulitan dalam membuktikan dirinya, sehingga Rossoneri enggan melanjutkan kerja sama lebih lama. Felix, yang sebelumnya sempat dipinjamkan ke Barcelona, juga mengalami musim yang sulit. Banyak pihak menilai karirnya semakin meredup karena keputusan yang kurang tepat dalam memilih klub. Joao Felix adalah orang yang menghancurkan karirnya sendiri. Dia tidak bisa mengambil keputusan yang baik, ujar seorang pengamat sepak bola. Hingga saat ini, masa depan Felix masih belum jelas. Chelsea sendiri memiliki surplus pemain di lini depan, yang bisa membuatnya kesulitan mendapatkan tempat utama. Jika tidak segera menemukan solusi terbaik, pemain berusia 25 tahun ini bisa semakin terpinggirkan dari kompetisi elit Eropa. Juventus telah melakukan langkah strategis dengan merekrut Renato Veiga dari Chelsea dengan status pinjaman pada Januari lalu, terutama mengingat situasi cedera yang dialami oleh beberapa pemain kunci di lini belakang. Keputusan ini menunjukkan upaya Bianconeri untuk memperkuat pertahanan mereka di tengah tantangan yang ada. Meskipun Veiga menunjukkan performa yang solid sebelum mengalami cedera otot, tantangan besar menantinya untuk bisa dipermanenkan di Juventus. Ketidakadaan opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman membuat situasi ini semakin rumit, terutama dengan banyaknya pilihan yang tersedia di lini belakang Juventus. Kembalinya Gleison Bremer dan kedatangan pemain baru seperti Lloyd Kelly dan kemungkinan Pierre Kalulu dari Milan menambah persaingan di posisi bek. Veiga harus berusaha keras untuk tampil impresif dan membuktikan bahwa ia layak dipertahankan di klub. Dengan banyaknya pemain berkualitas yang sudah ada, ia perlu menunjukkan keunggulan dan konsistensi dalam performanya agar bisa meyakinkan manajemen Juventus untuk bernegosiasi dengan Chelsea demi mempermanenkan statusnya. Situasi ini menciptakan tekanan bagi Veiga, tetapi juga memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar. Jika ia berhasil tampil baik hingga akhir musim, ada kemungkinan Juventus akan mempertimbangkan untuk menjadikannya bagian dari skuad jangka panjang mereka.